Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Sapari, Bapak Kepala Sekolah SMP N91 Atap Tebas yang kami hormati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak atas kesempatan dan kesediaan dari Bapak untuk dapat diwawancara. Lalu saya sampaikan bahwa tugas wawancara ini adalah untuk ajuan dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik, Bapak, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait dengan wawancara kita pada siang hari ini. Baik, Bapak, yang pertama yang akan saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana, Pak? Saya melihat ataupun mengidentifikasi masalah bujukan moral atau etika melihat dari tingkah laku atau pribadi siswa. Apakah tingkah laku pribadi siswa itu normanya bertentangan terhadap etika moral atau tidak. Misalkan ada satu siswa kita melenceng dari etika, melenceng dari moral, maka kita harus mengatasinya dengan menegur atau memberikan bimbingan bahwa siswa tersebut telah melanggar etika moral tersebut. Baik, berarti dilihat dari nilai-nilai di dalamnya, Pak ya? Dari nilai-nilai kepribadian tingkah lakunya. Baik, yang selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini memang jarang terjadi di sekolah kami. Jadi pernah terjadi. Jadi seandainya saya melihat dulu, mengidentifikasi dulu, melihat kepentingan mana yang diutamakan, yang didulukan. Maka dilihat dari tersebut, kepentingan yang betul-betul mendesak, yang betul-betul penting itu yang diutamakan. Baik. Baik, berarti lebih kepada arah prioritasnya. Prioritas ya, mana yang lebih penting, nah itu yang diutamakan. Berarti berkaitan juga dengan paradigma ini Pak ya, jangka pendek dan jangka panjang. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan, pertama memang tadi itu mengidentifikasi dulu masalahnya. Kemudian setelah itu saya meminta pertimbangan dari guru yang saya anggap senior. Kemudian minta pendapat, minta masukan, kemudian juga minta pada guru-guru pengembang untuk memberikan masukan kepada saya. Jadi setelah itu baru saya mengambil kesimpulan
baru saya mengambil keputusan. Baik, berarti seperti itu ya Pak langkahnya. Ya. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi dilema etika yang saya anggap efektif, saya lihat dulu, saya melihat dulu masalahnya. Nah, lihat dulu masalahnya, tingkat kerumitannya lah kalau bahasa kita. Lihat masalah tingkat kerumitannya. Kalau masalahnya itu tidak rumit, harus saya putuskan sendiri. Nah, saya putuskan secepatnya. Tapi kalau saya lihat, kalau tingkat kerumitannya itu melibatkan orang ramai, jadi saya sama seperti poin yang kedua tadi, saya juga meminta masukan dari guru senior, meminta masukan dari wakil-wakil saya, kemudian ya bisa juga saya biasa meminta bantuan kepada komite. Nah, itu kalau masalahnya rumit. Nah, setelah itu sudah mendapat masukan-masukan, barulah saya mengambil keputusan. Itulah yang biasa saya lakukan. Jadi saya tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Ya, baik. Baik Bapak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami? Ya. Karena saya mengalami hal-hal yang menjadi tantangan. Tidak semua keputusan yang saya ambil itu diterima oleh guru. Ya. Walaupun sebagian besar keputusan tersebut diterima oleh guru, tapi ada 1-2 guru itu yang seolah-olahnya belum menerima. Nah, belum menerima. Itulah tantangannya. Jadi saya harus bersama kawan-kawan itu meyakinkan dulu, memberikan pengertian dulu kepada guru tadi yang belum sepaham agar dia nantinya paham. Nah, itulah biasanya tantangan. Tapi yang saya alami tidak begitu rumit lah. Nah, sebentar bisa diatasi dengan memberikan pengertian. Nah, jadi kuncinya adalah pengertian. Pengertian. Ya, baik, Bapak selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, sama dengan poin yang tadi, bahwa saya melihat tingkat kerumitannya dulu. Melihat tingkat kerumitan, melihat tingkat permasalahannya. Seandainya kalau permasalahan tersebut tidak begitu berat, nah itu hari ini juga bisa saya putuskan. Tapi kalau misalkan kalau keputusannya itu berat, nah sama langkah-langkah seperti yang saya katakan seperti tadi, saya harus juga bermusyawarah minta pendapat dari guru senior, kemudian dari guru-guru pengembang, minta pendapat. Nah, setelah beliau memberikan pendapat dari Bapak Hari tadi, langsung saya cerna dulu, saya teliti dulu, saya amati dulu, kemudian saya simpulkan, barulah diputuskan. Jadi saya seolah-olah tidak punya jadwal khusus, dalam memberikan keputusan. Baik, tergantung dengan kerumitan masalah tersebut. Baik, Bapak selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, yang mempermudah saya dalam mengambil dilema etika, memang saya sebelumnya sudah membuat tata krama, peraturan-peraturan etika di sekolah, tapi tidak cukup. Nah, jadi membuat aturan lain. Jadi untuk mempermudah saya, selain aturan yang saya buat, walaupun tidak cukup, kemudian itu tadi saya selalu melibatkan guru. Selalu melibatkan guru untuk mencari musyawarah mufakat. Nah, dengan adanya musyawarah mufakat tadi, jadi saya terbantu untuk mengatasi masalah tersebut.
Nah, jadi apapun yang saya putuskan, jadi sudah diterima oleh dewan guru yang ada di sekolah saya. Baik, jadi adanya penglibatan. Pelibatan. Ya. dari guru seperti itu. Baik Bapak, yang terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dari ngambil keputusan dilema etika, bahwa saya mengambil keputusan itu tidak boleh gegabah, yang pertama. Kemudian selalu melibatkan satuan pendidikan. Nah, bahwa saya tidak boleh sendirian mengambil keputusan. Walaupun keputusan ada di tangan saya, tapi saya tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Nah, ada kalanya saya mengambil keputusan sendiri, kalau keputusan itu tidak rumit, dan sebagian besar keputusan tersebut saya selalu melibatkan pendapat dewan guru. Baik. Selain itu juga saya semakin berpengalaman. Saya sebagai berpengalaman dalam mengambil keputusan dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya tempuh. Nah, intinya bahwa saya tidak boleh gegabah, tidak boleh langsung mengambil keputusan, terlebih dahulu perlu dipelajari dulu. Baik. Itulah pengalaman-pengalaman saya selama dalam mengambil keputusan. Baik, baik. Terima kasih Bapak. Jadi intinya adalah pengalaman-pengalaman tersebut menjadikan Bapak dalam mengambil keputusan itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Betul, baik. Betul. Terima kasih Pak Sapari atas waktu dan kesediaannya. Sama-sama. Saya mengucapkan ribuan terima kasih telah menyempatkan untuk dapat saya wawancarai sebagai bentuk dari tugas demonstrasi kontekstual. Baik Bapak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sastra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bustamil. Ya baik Pak, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan keluangan waktu yang telah Bapak sediakan untuk saya dapat melakukan wawancara. Jadi perlu saya sampaikan bahwa tugas wawancara ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual, khususnya pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik Bapak, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan jawaban-jawaban tersebut nantinya dapat menjadi gambaran dan memperdalam wawasan terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Baik Bapak, kita langsung saja pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik, terima kasih Pak Bustamil. Selama ini, kalau untuk perbedaan kasus itu kita pertama harus memilah dan memilih, harus membandingkan mana yang dilema etika, mana yang satunya lagi bujukan moral. Bujukan moral. Jadi kita harus komunikasi dulu dengan yang bersangkutan untuk menyikapi suatu kasus tersebut. Yang agak repot itu kan dilema etika. Nah, dilema etika karena menurut guru tersebut kadang-kadang itu memerlukan dilema untuk kita selaku pengambil kebijakan. Tapi secara etika harus kita pikirkan juga. Yang jelas untuk menyikapinya, kalau dilema etika itu kita harus melihat kembali lagi ke tupoksi kita. Kemudian dengan aturan yang ada, sumbernya itu aturan, kembali lagi ke aturan. Jadi kita itu harus taat dengan aturan, meskipun kadang-kadang itu bersinggungan dengan dilema atau etika. Baik Bapak. Artinya memang prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis peraturan. Ya, kembali lagi kita ke peraturan, tapi kita tidak mengesampingkan untuk yang etikanya. Ya, etikanya tadi itu. Baik Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, pertama saya akan
mengumpulkan atau memanggil memanggil guru yang bersangkutan. Jadi kita secara terbuka kita mencari penyelesaian yang terbaik, mendengarkan dari kedua sumber tersebut untuk dicari jalan penyelesaiannya. Jadi kita diskusi terbuka. Seperti itu. Baik. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya seperti yang saya bilang tadi, saya akan coba memanggil yang bersangkutan, ingin mencari tahu seperti apa permasalahan yang terjadi. Jadi kita harus fair ya dalam hal ini, tidak memihak yang satu memang yang lain. Yang jelas kita harus sebagai kepala sekolah itu harus menjadi penengah, penyeimbang. Nah, jadi jangan sampai memihak ke satu ke satu pihak. Baik. Seperti itu, Pak. Baik, kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Oke, jadi seperti yang tadi, yaitu pendekatan. Nah, jadi kita lebih ke pendekatan kepada yang bersangkutan. Nah, biar terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Jadi keputusan yang diambil pun sama-sama menerima. Nah, menerima karena dengan pendekatan tadi. Tidak menguntungkan sebelah pihak dan tidak merugikan sebelah pihak. Adil gitu. Baik seperti itu Pak ya. Kemudian selanjutnya apa nih Pak yang menjadi tantangan Pak ketika dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, setiap keputusan selalu ada tantangan. Tidak mudah untuk menyamakan persepsi, itu selalu pasti ada. Nah, itu tantangan yang harus kita hadapi ya. Perbedaan persepsi masing-masing orang dewasa itu tidak bisa dihindari. Nah, tetapi kita sebagai pimpinan, sebagai pengambil kebijakan harus menilai sesuatu yang positif untuk kepentingan bersama. Baik Pak. Kemudian apakah Bapak mempunyai jadwal atau langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat Pak? Oke, saya akan melihat dulu ya, mempertimbangkan. Jadi tidak gegabah. Nah, jadi harus mempelajari dulu. Nah, baru kita akan membuat jadwal khusus untuk apa yang harus kita tindak lanjuti. Baik. Jadi tidak gegabah ya Pak? Iya, tidak gegabah. Kemudian ini Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan selama ini? Iya, tentu saja ya. Faktor-faktor orang dekat kita itu membantu kita ya. Nah, jadi bisa juga di sekolah komunikasi dengan paling tidak dengan wakil kepala sekolah ya kan, untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi kita tetap memerlukan sebagai makhluk sosial, pasti memerlukan teman diskusi yang lainnya untuk mencari solusi. Nah, seperti itu. Baik. Pak, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik selama ini dari pengalaman-pengalaman Bapak dan khususnya mengambil keputusan dilema etika? Oke, pengalaman yang sangat berharga, kita harus mendengarkan dari semua pihak. Nah, jadi jangan sampai kita gegabah mendengarkan penjelasan dari satu orang. Jadi kita harus meng-cross check pelan-pelan gitu. Harus sabar. Nah, seperti itu. Berarti harus sabar. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak. Ini sudah cukup pertanyaannya Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Putri, terima kasih atas kesempatan dan kesediaan dari Ibu untuk dapat saya wawancarai. Jadi seperti saya sampaikan Ibu, ini adalah tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1 calon guru penggerak. Jadi pada modul ini kami diminta untuk mewawancara salah satu, di sini dipinta 2-3 pimpinan atau kepala sekolah, khususnya yang akan nanti kami wawancarakan adalah pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Baik Ibu, kita langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik Pak. Untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus mana yang dilema etika atau bujukan moral, kita kembalikan lagi ke peraturan yang ada. Nah, jika itu memang berkaitan dengan peraturan yang ada, maka kita pilih mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk bujukan moral. Seperti itu Pak. Jadi peraturan Bu ya. betul. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar,
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya Pak, dalam pengambilan keputusan biasanya saya akan mengidentifikasi dulu pihak-pihak mana saja yang terkait, kemudian mengumpulkan informasi dari berbagai macam pihak, bahkan berbagai sudut pandang seperti itu. Jadi secara menyeluruh saya lihat supaya kita lebih tahu pasti tentang kasus yang sedang akan kita ambil keputusannya. Seperti itu. Jadi harus ada identifikasi, Bu, ya? Iya, betul. Baik. Kemudian ini, Bu, selanjutnya langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke. Jadi langkah-langkah yang selama ini saya ambil untuk mengambil keputusan, yang pertama itu tadi mengidentifikasi masalahnya dulu ini apa, duduk persoalannya itu apa, kemudian pihak-pihak yang terkait semuanya dimintai keterangan atau kita mencari informasi yang dari berbagai arah, berbagai sudut pandang, kemudian kita identifikasi itu masalahnya akan mengarah ke mana, seperti itu. Jadi kemudian saya juga meminta pendapat dari kawan-kawan yang ada di rekan-rekan guru yang ada di sekolah, supaya pengambilan keputusan ini ketika kita sudah akan mengambilnya itu tepat, supaya tidak lagi ada yang merasa dirugikan atau merasa ini tidak adil untuk saya, seperti itu. Basisnya keadilan ya, Bu, ya? Iya, betul. Kemudian ini selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini? Oke, jadi hal-hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan itu tadi Pak, kembali lagi dari semua sudut pandang itu segera kita kumpulkan informasinya, kemudian kita cari plan-plan kira-kira keputusan apa yang sekiranya itu bisa untuk diambil, kemudian kita diskusikan bersama, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak internal sekolah. Baik. Jadi itu akan dalam keadaan cepat atau lambat keputusan itu harus dibuat. Nah, itu tergantung dari situasinya lagi. Baik. Jadi ada opsi-opsi, Bu, ya? Iya, betul. Iya, baik. Nah, kemudian Ibu, apa yang menjadi tantangan, Bu? Yang menjadi tantangan tentu saja semua keputusan yang diambil itu pasti ada pro dan kontranya, seperti itu. Kalau pro, oke lah, berarti keputusan yang kita ambil berarti efektif, kita anggapnya seperti itu setelah menjalani langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu, pengujian keputusan. Kemudian tantangan ini biasanya hadir setelah keputusan itu diterapkan kan ya, keputusan itu diambil, kemudian yang kontra ini baru bersuara. Ketika yang kontra ini bersuara, maka saya akan berusaha untuk memediasi, Pak. Jadi mengevaluasi lagi apakah keputusan yang saya ambil itu apakah ada pihak-pihak yang merasa tentu saja kan tidak semuanya, tidak menguntungkan semua pihak, karena sudut pandangnya kan akan berbeda-beda. Nah, maka saya akan untuk mengatasi tantangan itu saya akan menindaklanjutinya dengan cara memberikan sudut pandang kenapa saya mengambil keputusan seperti ini. Nah, jadi setelah sudut pandang kita samakan persepsinya dengan harapan seperti itu, nanti akan yang pihak-pihak yang kontra itu akan lebih memahami, harapannya seperti itu. Jadi intinya kolaborasi itu terus dijalankan untuk mengatasi tantangan ini. Selanjutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau tata kala dalam sebuah penyelesaian kasus, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal? Oke, untuk menyelesaikan sebuah kasus kita lihat dulu, Pak. Kasus ini butuh keputusan cepat atau bisa kita harus memandang dari berbagai sudut pandang tadi. Nah, jadi ketika keputusan itu harus diambil secara cepat, maka saya akan berkoordinasi secara cepat, jadi mengambil waktu khusus rekan-rekan yang sekiranya pertimbangannya ini lebih matang, dalam artian untuk membantu saya untuk mempertimbangkan secara matang, jadi itu saya kumpulkan secara cepat, akhirnya keputusan diambil secara cepat. Nah, ketika kasus itu misalnya harus dipandang dari sudut pandang yang lebih luas lagi, melibatkan banyak pihak,
maka itu akan melalui kajian-kajian yang cukup matang seperti itu. Panjang, Bu, ya. Jadi tergantung kasusnya. Ya. Selama ini seperti itu untuk pengambilan keputusan. Disesuaikan dengan kasus yang ada. Ya, betul. Jadi untuk jadwal khususnya karena saya rapat koordinasi kan cukup sering juga, Pak. Jadi untuk kondisi mendesak segera saya rapat koordinasi, untuk kondisi yang masih bisa waktunya disesuaikan dengan jadwal koordinasi, itu kita bahas di jadwal koordinasi seperti itu. Baik Ibu, ini pertanyaan selanjutnya yaitu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Tentu saja banyak sekali pihak-pihak yang sangat membantu saya dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini terutama rekan-rekan yang ada di sekolah, rekan guru, TU. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga saya sering juga sharing dengan kepala sekolah yang senior yang memang notabene punya pengalaman dalam menyelesaikan banyak hal kasus, mengingat pengalamannya menjadi kepala sekolah itu sudah cukup lama. Nah, itu kadang-kadang saya sharing juga dengan beliau-beliau ini, mungkin tidak bisa disebutkan, mungkin cukup banyak juga tempat saya belajar untuk menangani kasus-kasus. Kadang keputusan yang sudah saya ambil, saya pertanyakan kembali ke beliau-beliau ini supaya tahu keputusan yang Ibu ambil ini sudah tepat. Misalnya kalau butuh evaluasi lagi, nanti langkah selanjutnya seperti itu. Biasanya ada masukan-masukan yang bisa saya jadikan referensi untuk pengambilan keputusan saya di akan datang. Seperti itu. Jadi ada peninjauan ulang, Bu, ya? Ya, betul. Dan pasti. Berdasarkan panutan ya, Bu, ya? Bisa disebut panutan, yaitu orang yang kita anggap senior, kemudian yang punya pengalaman lebih. Baik, Bu, dan soalan terakhir yang saya tanyakan adalah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan? Ya, jadi untuk pembelajaran yang bisa saya petik selama mengambil keputusan adalah bahwa di sini kita harus menekan ego kita sendiri. Intinya menekan ego, kemudian melihat dari semua sudut pandang. Intinya pendapat dari semua orang kita tampung dulu, terutama yang terlibat dalam kasus ini. Kita tampung dulu, kemudian dari segi saya untuk belajar lagi dengan senior-senior itu juga menjadi pelajaran juga untuk saya. Jadi setiap kesempatan seperti ini tadi bertemu dengan banyak senior, itu justru kesempatan saya di sini untuk sharing seperti itu. Jadi dalam mengambil keputusan kita tidak bisa gegabah. Biarpun keputusan itu cepat, tetapi harus tepat. Seperti itu. Ketepatan. Nah, ketepatan. Nah, di situ intinya tergantung kasusnya lagi. Jadi saya harus bisa memilah mana yang harus cepat, mana yang bisa ditangani secara serius, yang bisa ada waktunya, space-nya. Baik Ibu, terima kasih atas hal-hal yang disampaikan, khususnya berkaitan dengan pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi wawasan, penambahan ilmu, khususnya memperkaya ilmu, khususnya bagi saya, Bu, ya. Untuk sebagai nantinya mudah-mudahan suatu saat dapat menjadi seorang pemimpin dan dihadapkan pada kasus-kasus yang sama dengan Ibu alami. Baik Bu Putri, terima kasih atas kesempatan dan kesediaan waktunya. Saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses. Amin. Dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, Pak Dik.
Pak.